Hai, selamat malam semua yang ada di sana. Hari ini udah weekend lagi, nggak terasa ya, Toto udah weekend lagi ya kan. Entah kemana waktu itu terbang ya. Nah, sekarang kita bahas tentang sio kelinci untuk bulan Juni sampai Desember 2020. Nah, kelinci yang manis ini adalah eh, apa ya, karakter yang boleh dibilang apa ya, mereka itu bukan menipu ya, bukan manipulatif ya, artinya casingnya kayaknya gimana tapi dalamnya gimana gitu ya. Nah, jadi di situasi yang seperti sekarang, kalau kakaknya macan itu jadi agresif, lalu kerbau jadi suka nggak stabil gitu ya, atau tikus yang cuek-cuek aja karena dia mau sesusah apapun dia akan fine-fine aja gitu. Nah, kalau kelinci problemanya lain sendiri. Nah, kelinci ini dia kayak bingung banget harus bagaimana terhadap situasi seperti ini. Jadi dia kayak uh, bener-bener udah hopeless gitu ya. Mungkin bukan hopeless juga ya, kayak aduh gue harus gimana ini gitu loh. Tapi mereka nggak bisa mengungkapkan kecemasannya, beda sama macan atau tikus gitu ya. Kalau tikus kan recet gitu ya, kalau kelinci itu diem 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 diem, tahu-tahu udah ngapain gitu. Nah, kelinci kayak gitu gitu karakternya, dia nggak bisa gampang-gampang curhat sama orang, dia nggak bisa gampang-gampang minta bantuan orang, tapi ya begitu tuh karakternya kelinci itu gitu. Nah, kelinci ini juga kalau udah kepepet dalam masalah seperti sekarang, dia juga ya akhirnya suka ada kecenderungan, ya sudahlah mau bagaimana lagi gitu ya. Sehingga kadang-kadang orang-orang yang sayang sama dia, orang yang peduli sama dia sampai suka gemes sendiri gitu. Lu tuh mestinya begini, lu mestinya begitu gitu. Buat orang yang nggak kenal, kelinci itu kayaknya sering dilihat kayak males gitu ya, suka nggak kelihatan inisiatifnya, suka lamban pergerakannya. Tapi sebenarnya kelinci itu adalah pengamat yang sangat detil, pengamat yang bener-bener dia komprehensif kalau memandang segala sesuatunya gitu. Nah, jadi kalau kelinci diem-diem jangan dipikir dia nggak ngapa-ngapain, dia sedang memikirkan sesuatu. Nah, 6 bulan ke depan ini, kelinci ini harus adaptasi. Ini ada rambut ya di bibir saya. Nah, kelinci ini harus adaptasi terhadap situasi baru, di mana mereka harus menerima kenyataan bahwa em, yang mereka inginkan itu mungkin dalam waktu dekat tidak bisa terjadi sesuai yang mereka rencanakan atau sesuai yang mereka inginkan gitu kan. Dan mereka itu juga ada merasa tertekan oleh sekitar yang dia merasa kayak dipaksa-paksa, dia merasa kayak di uh, pressure gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin itu orang melakukan itu sama dia bukan karena jahat, atau mungkin bukan karena menginginkan sesuatu hal yang jelek sama dia, dan itu mungkin semata untuk kebaikannya dia sendiri gitu. Tapi dia tidak menerima hal itu dengan baik gitu. Jadi kelinci ini kalau nggak hati-hati, dia 6 bulan ke depan kalau tidak bisa mengendalikan pikiran perasaannya, mereka sering negative thinking untuk segala sesuatunya gitu ya. Nah, kelinci juga tahun ini memang dia nggak jelek rezekinya gitu ya, artinya dia mm, nggak fatal lah gitu ya. Cuman kelinci ini eh, bener-bener dia kayak kebingungan gitu ya, what next gitu ya, gue harus bagaimana ini, sementara gue kan biasanya makan sayur-sayuran nih ya gitu, dan sayur-sayurannya juga nggak bisa sembarang sayur-sayuran. Tiba-tiba gue terpaksa makan eh,
daging yang gua nggak suka gitu. Nah, kelinci bisa mati gitu kayak gitu. Nah, perubahan-perubahan kayak gitu tuh dia bener-bener kalau orang mungkin butuh waktu adjustment bisa jadi 3 hari atau ya fine-fine aja mau berubah gitu. Kalau dia bener-bener nggak bisa mengubah diri secepat yang orang lain harapkan dia bisa berubah gitu. Dia perlu waktu, dia perlu dukungan, dia perlu support. Ya tapi begitulah ya, kelinci nanti 6 bulan ke depan gitu. Kalau kalian punya pasangan kelinci, benar-benar kalian harus bisa memahami bahwa kelinci itu tidak bisa di pressure. Kelinci itu tidak bisa di desek-desek gitu untuk mengambil keputusan. Dia harus dalam situasi yang benar-benar tenang karena mereka sangat gampang sekali stres, terutama tahun 2020 di mana semua orang berharap banyak sama kelinci gitu karena pada dasarnya nih kan kelinci kan baik ya, dia suka biasanya kelinci itu suka family man, suka berkeluarga, suka bantu keluarga. Jadi kalau kelinci yang menjadi tiang eh, sok apa ya, tiang keluarga itu eh, berharapnya tuh terlalu banyak gitu ya sama kelinci. Nah, itu juga yang membuat faktor kelinci ini suka cepet stres gitu. Dia ketakutan tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk keluarga seperti itu. Jadi, oh satu lagi yang beruntung banget kelinci sebenarnya tahun ini tuh tahun yang penuh cinta gitu ya. Jadi para single gitu sepertinya bisa bertemu pacar gitu ya atau ada cinta yang baru dalam kehidupan kamu. Buat yang berumah tangga juga eh, situasi COVID ini sebenarnya membawa perubahan baru buat kalian di mana kalian bisa punya waktu lebih banyak buat keluarga yang selama ini sibuk kerja banting tulang. Nah, jadi sekarang dengan kerja dari rumah, para kelinci ini bisa banget apalagi yang pengantin baru gitu ya, bisa banget merajut tali cintanya lebih intens lagi, lebih intim lagi gitu. Nah, kelinci ini adalah sosok yang sangat butuh support cinta dari pasangannya. Jadi kelinci ini bukan tipe yang butuh dukungan material, uang atau bagaimana. Mereka cukup dicintai aja kok. Maka selanjutnya mereka akan menjadi sosok-sosok yang sangat bertanggung jawab terhadap pasangannya dan keluarganya dan juga keluarga besar ya. Jadi para kelinci, enjoy the rest of 2020. You will be fine. Jangan sering-sering cemas. Oke? Okay? Dadah, I love you. I love you so much, Bunny. Bye-bye.